Film Kansolah X Nenek Gayung menjadi salah satu fenomena terbaru di dunia perfilman horor Indonesia. Tidak hanya mengangkat sosok urban legend menyeramkan yang sudah lama menghantui imajinasi masyarakat, film ini juga menggabungkannya dengan kisah drama keluarga, konflik asmara, hingga sentuhan humor gelap khas film horor lokal yang belakangan kembali digemari. Kehadiran film ini terasa segar, karena meski mengandalkan mitos lama, ceritanya dikemas dengan cara baru yang mampu membuat penonton terhanyut sejak menit pertama hingga akhir. Cerita berpusat pada sosok utama bernama Solah Vincenzio, yang setelah lama merantau akhirnya memutuskan kembali ke kampung halamannya. Bersama 3 sahabatnya, Fajrul, Jaka, dan Supra, ia membayangkan kepulangan itu akan menjadi momen penuh sukacita. Dalam bayangannya, ia akan disambut bak pahlawan yang pulang setelah menaklukkan dunia luar, membawa kebanggaan bagi warga desa. Namun kenyataan berkata lain, begitu kakinya menjejak tanah kelahiran, warga justru menatapnya dengan ketakutan, bahkan sebagian besar menganggapnya sebagai hantu. Rasa kecewa semakin menumpuk ketika Solah mengetahui bahwa Dara Gonzales, gadis yang sejak lama ia cintai, akan segera menikah dengan adik kandungnya sendiri, Iqbal. Konflik ini langsung menciptakan lapisan drama yang kuat, memperlihatkan betapa rentannya hubungan keluarga dan asmara saat dihadapkan dengan kenyataan yang pahit. Penonton digiring untuk merasakan dilema emosional Solah, yang harus menelan kenyataan bahwa cinta masa lalunya telah jatuh ke tangan saudara sendiri. Namun, film ini tidak berhenti hanya pada konflik batin dan drama keluarga. Situasi semakin memanas ketika pernikahan Iqbal dan Dara diganggu oleh sosok yang sangat dikenal dalam legenda urban Indonesia, Nenek Gayung. Bagi masyarakat luas, Nenek Gayung bukanlah sosok asing. Ia digambarkan sebagai arwah pemandi jenazah yang berkeliaran mencari korban untuk dimandikan dengan gayung dan air kematian. Penampilannya yang menyeramkan, lengkap dengan kain kafan dan wajah yang menyimpan misteri, menjadi sumber ketakutan tersendiri. Dalam film ini, kehadiran Nenek Gayung ditampilkan dengan efek visual yang cukup meyakinkan, membuat suasana semakin mencekam. Nenek Gayung bukan hanya sekadar hantu yang menebar ketakutan, tetapi simbol dari trauma kolektif masyarakat terhadap kematian dan ritual yang mengitarinya. Setiap kali ia muncul, layar dipenuhi dengan suasana mencekam, bayangan gelap, suara sayup tangisan, hingga aroma kematian yang seolah merembes keluar dari layar. Penonton dipaksa untuk ikut merasakan kepanikan para tokoh di dalam film, seakan terjebak dalam labirin mistis yang tak bisa dihindari. Keberanian Solah diuji ketika ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan menghadapinya secara langsung. Bersama Fajrul, Jaka, dan Supra, ia mencoba menggali akar permasalahan. Perjalanan mereka bukan hanya tentang melawan hantu, tetapi juga tentang menggali kembali ingatan dan sejarah kelam desa. Munculnya sosok misterius bernama Kang Mas Pusi menambah lapisan intrik yang menarik. Kang Mas Pusi, dengan wibawanya yang penuh teka-teki, diyakini sebagai satu-satunya orang yang mampu memberikan petunjuk untuk mengalahkan Nenek Gayung. Kehadiran karakter ini memberikan dimensi baru pada cerita, memperlihatkan bagaimana masyarakat sering mencari figur spiritual atau tokoh sakti untuk mengatasi ancaman yang berada di luar nalar manusia. Secara sinematis, film ini cukup berhasil menciptakan atmosfer horor yang konsisten. Tata cahaya dibuat redup dan muram, dengan dominasi warna gelap yang menegaskan nuansa suram. Suara latar yang dipenuhi bisikan samar, dentingan gayung yang menghantui, serta tangisan lirih yang tiba-tiba muncul tanpa sumber jelas membuat penonton selalu berada di ujung kursi mereka. Setiap adegan yang menghadirkan Nenek Gayung seolah dirancang untuk mempermainkan psikologi penonton, menimbulkan rasa was-was yang terus meningkat. Namun, yang membuat Kansolah X Nenek Gayung menarik bukan hanya horornya, melainkan juga lapisan drama sosial dan emosional di dalamnya. Kisah tentang Solah yang dianggap hantu oleh warga sebenarnya adalah alegori tentang bagaimana seseorang yang lama pergi seringkali tidak lagi dikenali, bahkan dianggap asing di tempat asalnya sendiri.
Begitu pula kisah cintanya dengan Dara yang kandas, memperlihatkan bagaimana kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan kadang kebahagiaan orang lain berarti luka bagi diri sendiri. Hubungan antara Solah dan Iqbal juga menjadi sorotan penting. Iqbal, sebagai adik yang justru memenangkan hati Dara, tampil sebagai karakter yang tidak sepenuhnya antagonis, melainkan korban dari keadaan. Pertentangan batin antara dua saudara ini memperkaya narasi, menjauhkan film dari sekadar horor menakut-nakuti tanpa substansi. Penonton bisa merasakan bahwa di balik jeritan ketakutan, ada juga cerita tentang cinta, keluarga, pengkhianatan, dan pengampunan. Dari segi akting, para pemeran mampu memberikan performa yang meyakinkan. Solah Vincenzio sebagai tokoh utama tampil dengan karisma yang kuat, mampu menampilkan sisi rapuh sekaligus berani dari karakternya. Fajrul, Jaka, dan Supra hadir sebagai trio pendamping yang tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga menghadirkan dinamika tersendiri, terkadang lewat humor gelap yang justru memperkuat ketegangan. Dara Gonzalez tampil memikat sebagai sosok yang berada di tengah pusaran konflik, sementara Iqbal berhasil menampilkan sosok adik yang penuh dilema. Sementara itu, sosok nenek gayung berhasil divisualisasikan dengan cara yang menghantui. Efek makeup praktikal yang digunakan membuat penampilannya terasa nyata, bukan sekadar efek komputer. Setiap kemunculannya membawa intensitas horor yang berbeda, dari teror halus berupa bisikan hingga kehadiran penuh yang mengerikan. Sebagai sebuah film horor, Kang Solah X Nenek Gayung cukup berhasil memberikan ketegangan dari awal hingga akhir. Namun, film ini juga tidak luput dari kekurangan. Beberapa adegan terasa terlalu panjang, seakan ingin memaksakan jump scare yang sebenarnya tidak diperlukan. Selain itu, karakter Kang Mas Pusi, meski menarik, kadang terasa terlalu misterius tanpa penjelasan yang cukup, sehingga membuat sebagian penonton mungkin merasa penasaran tanpa jawaban memuaskan. Meski demikian, sebagai tontonan horor, film ini tetap memberikan pengalaman yang memuaskan. Tidak hanya karena menghadirkan sosok urban legend yang sudah lama dikenal, tetapi juga karena berhasil menggabungkan horor dengan drama emosional yang menyentuh. Penonton tidak hanya diajak menjerit ketakutan, tetapi juga merenung tentang arti keluarga, cinta yang hilang, dan keberanian menghadapi masa lalu. Dari sisi review, Kang Solah X Nenek Gayung bisa dikatakan sebagai salah satu horor lokal yang berani bereksperimen dengan formula baru. Dengan durasi yang cukup panjang, film ini mampu mengeksplorasi banyak lapisan cerita, dari horor supernatural hingga drama personal. Mungkin tidak sempurna, tetapi ia menawarkan pengalaman berbeda dibanding horor Indonesia kebanyakan. Film ini berhasil menghidupkan kembali sosok nenek gayung yang selama ini hanya hidup dalam cerita rakyat dan forum internet. Bagi penonton yang tumbuh dengan kisah-kisah urban legend di lingkungan sekitarnya, film ini menghadirkan rasa nostalgia sekaligus ketakutan baru.